memperhidupkan Kristus dengan roh kita sebagai persona dan jiwa kita sebagai organ. Bagaimana maksudnya? Inilah Channel of Blessings. Kita mungkin sering mendengar istilah memperhidupkan Kristus. Hal ini didasari dalam sebuah ayat, yaitu Filipi pasal 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru mewahyukan bahwa kita adalah manusia baru. Dalam Efesus pasal 4 ayat 22-24 menunjukkan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebelum kita diselamatkan, kita adalah manusia lama tanpa manusia baru. Sedangkan roh kita adalah organ untuk kita bisa berkontak dengan Allah. Tetapi saudara-saudari, setelah kita diselamatkan, ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka roh pemberi hayat itu masuk ke dalam roh kita. Dengan demikianlah, roh kita ini harus menjadi persona yang baru, yang memimpin jiwa dan tubuh kita sehingga bisa memperhidupkan Kristus. Maksudnya bagaimana? Mempergunakan roh kita sebagai persona dan jiwa kita sebagai organ. Saudara-saudari, sebagai contoh, ketika kita mau berbicara, mungkin pembicaraan itu berasal dari pikiran kita. Pembicaraan itu berasal dari tekad kita. Tetapi saudara-saudari, pikiran kita, tekad kita, atau otak kita, dia ingin berbicara. Dia tahu harus berbicara apa. Tetapi dia tidak bisa berbicara tanpa mulut sebagai organ. Karena itulah saudara-saudari, pikiran kita menjadi persona dan mulut kita menjadi organ untuk kita berbicara. Bayangkan saudara-saudari, kalau misalkan mulut itu bicara nggak pakai otak, wah nggak tahu tuh pembicaraannya kayak gimana dan berasal dari mana. Kurang lebih seperti itulah kalau misalkan kita mempergunakan jiwa kita sebagai persona. Karena itu sangat penting bagi kita untuk bisa memperhidupkan Kristus di dalam kita. Mengapa kita perlu memperhidupkan Kristus dan menggunakan roh kita sebagai persona dan jiwa kita sebagai organ untuk melayani roh kita? Saudara-saudari, karena kalau misalkan kita hidup berdasarkan jiwa kita, maka kita hidup berdasarkan prinsip pohon pengetahuan. Kenapa? Saudara-saudari, dalam seluruh kehidupan kita sebagai manusia, kita selalu dihadapkan dua pilihan. Dua pilihan ini bukanlah pilihan yang baik atau jahat. Tetapi saudara-saudari, dua pilihan ini adalah dengan berdasarkan prinsip dua pohon di dalam kitab Kejadian. Pohon hayat dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Saudara-saudari sadar nggak bahwa pohon pengetahuan ini bukan hanya sesuatu yang jahat loh, tetapi juga sesuatu yang baik. Karena itu dinamakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, apapun yang kita lakukan, walaupun itu adalah hal yang baik, tapi kalau didasari oleh jiwa kita, maka hal itu adalah pohon pengetahuan. Dan hal itu tidak diperkenan oleh Allah. Karena itu saudara-saudari, kita harus mempergunakan roh kita, menggunakan prinsip pohon hayat ini. Sehingga dengan demikianlah setiap kehidupan kita bisa diperkenan oleh Tuhan. Dengan kita melalui kelahiran kembali kita, maka roh kita dapat menerima Kristus, menerima hayat ilahi yang membuatnya menjadi satu manusia baru. Jadi manusia barunya adalah roh, dan jiwa kita adalah organ yang melayani manusia baru ini. Jiwa melayani roh kita dengan kemampuan untuk berpikir, mengerti, menafsirkan, memutuskan, mengasihi atau membenci. Sehingga ketika kita mengasihi, bukan kitalah yang mengasihi, tetapi Kristus yang mengasihi melalui kita. Apabila kita membenci kejahatan, bukanlah kita yang membenci, tapi Kristus yang membenci kejahatan di dalam kita. Ketika kita bertindak, ketika kita berpikir, wah saudara-saudari, Kristus yang berpikir di dalam kita. Bukankah itu luar biasa saudara-saudari? Karena itu saudara-saudari, kita perlu menyangkal hayat jiwa kita. Kita perlu menyangkal jiwa kita. Jiwa kita itu harus diakhiri, sehingga dengan demikian kita dapat sepenuhnya memperhidupkan Kristus sebagai persona di dalam roh kita yang memimpin, yang memerintah terhadap jiwa kita. Karena itu saudara-saudari, setiap hari kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu senantiasa berpaling kepada Tuhan. Kita bertanya kepada diri, apakah kita hari ini sudah hidup berdasarkan pohon hayat? Apakah kita sudah bertindak memperhidupkan Kristus? Atau kita hanya bertingkah laku secara tepat? Hal ini beda-beda tipis. Mungkin outputnya bisa jadi sama, bisa jadi sama-sama baik misalkan contoh. Tetapi sumbernya beda. Kebaikan kita itu tidak boleh berasal dari diri kita sendiri. Kebaikan kita itu bukan berdasarkan kemampuan alamiah kita, karena kemampuan alamiah kita itu terbatas. Kebaikan kita adalah berasal dari hayat Allah di dalam kita. Saudara-saudari, kita tidak bisa bertindak, tidak bisa mengekspresikan Allah dengan hayat alamiah kita yang jatuh, saudara-saudari. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memperhidupkan
Kristus. Sehingga dengan demikianlah kita bisa hidup benar-benar dipimpin oleh roh itu. Bagi contoh saudara-saudari, dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 kita juga melihat sebuah ayat Yesus menangis. Yesus menangis dengan rohnya sebagai personanya dan jiwanya sebagai organnya. Yesus mengasihi tidak dengan jiwa sebagai personanya. Sebaliknya, ia mengasihi dengan roh sebagai personanya dan jiwa sebagai organnya. Nah, hari ini sebagai orang Kristen kita sama seperti Tuhan Yesus. Jiwa kita itu harus ditolak sebagai persona. Tetapi jiwa kita itu masih sangat berguna menjadi organ. Karena itu saudara-saudara, marilah kita kembali mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Setiap hari kita harus mempergunakan roh kita sebagai persona dan jiwa kita sebagai organ, melalui kita menyangkal diri, melalui kita bersekutu dengan Tuhan, sehingga Tuhan dapat meluas dari roh kita ke jiwa kita, sehingga pikiran, emosi, tekad kita semuanya dipimpin oleh roh itu. Hingga kehidupan kita, tindakan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi berasal dari Kristus yang hidup di dalam kita. Hingga saudara-saudari, ketika roh Allah sudah meluas dari roh kita ke jiwa kita, kepada saatnya kita berjumpa dengan Tuhan, maka roh Allah tidak hanya meluas dari roh ke jiwa, tapi juga ke tubuh kita, hingga kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan, dapat mengekspresikan kemuliaan Tuhan. Dan inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi saudara-saudari, sangat penting memperhidupkan Kristus hari ini. Karena itu, marilah kita memperhidupkan Kristus dengan roh kita sebagai persona dan jiwa kita sebagai organ. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau dapat kuperhidupkan. Terima kasih atas roh-Mu yang ada di dalam aku hari ini. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Mungkin aku kurang memperhidupkan diri. Mungkin aku hanya memperhidupkan dirimu 1/4 hari. Sedangkan sisanya aku hidup berdasarkan tingkah lakuku yang baik. Tuhan Yesus, kembali mempersembahkan diriku padamu. Aku mau menjadi orang yang menyangkal hayat jiwaku. Aku mau menjadi orang yang memperhidupkan dirimu sebagai segala sesuatu bagiku, sehingga aku dapat semakin mengalami bagaimana hidup adalah Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, sehingga semua orang yang Anda kenal dapat mengenal bagaimana memperhidupkan Kristus, sehingga kita bisa menjadi orang yang mengekspresikan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.